Salah satunya bertobat. Tubu ilallah la'allakum tuflihun. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tobat adalah sebaik-baik amalan seorang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berbahagia melihat hambanya yang bertobat. Kemarin kisahnya sudah disampaikan dalam riwayat Muslim. Akhirnya kata Imam Al-Munawi mengatakan betapa banyak ahli ibadah masuk neraka karena sombong, dan betapa banyak para pendosa masuk surga karena tobatnya. Nah, ternyata jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah sebelum kita membahas tentang amalan-amalan pelebur dosa. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia biasa, bukan malaikat. Lau annakum lam takun lakum dzunubun yaghfiruha, ya, yaghfiruha Allahu lakum laja'allahu biqaumin lahu dzunubun yaghfiruha lahum. Andaikan kalian tidak punya dosa, Allah akan tetap mengampuni kalian. Tapi tidak mungkin, kita semuanya salah. Dan Allah akan mendatangkan sekelompok kaum yang berdosa, kemudian Allah akan mengampuni mereka. Maksudnya apa? Allah itu betul-betul Maha Pengampun, tidak memandang. Makanya ketika berbicara tentang bab hari akhir di dalam hadis qudsi, aku tidak peduli dengan banyaknya dosa hambaku sekalipun sebanyak buih di lautan, sebesar bumi, seluas langit dan sebagainya. Ketika hambaku datang meminta ampun, selama tidak menyekutukan Allah, aku ampuni. Ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni selama masih hidup. Yang tidak diampuni adalah sampai mati dia tidak sempat bertobat. Makanya kita rutinkan istighfar, itu tentang istighfar. Nah, ada hikmah besar kenapa manusia itu berdosa. Jadi karena setiap yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah. Ya. Yang pertama, Allah menunjukkan sifat kasih sayangnya. Ya, jadi di dalam sebuah riwayat lain Allah membuka pintu ampunan di malam hari dalam rangka mengampuni hambanya yang bermaksiat di siang hari. Jadi pintunya itu tidak pernah tertutup. Allah membuka pintu ampunan bagi hambanya di siang hari untuk para pendosa yang berdosa di malam hari. Kurang apa coba? Masalahnya cuma satu, kadang tidak sadar telah berdosa. Ini tantangan kita jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Peka tidak hati kita dengan maksiat. Kalau orang masih punya bahasa kerennya sensitivitas, peka terhadap maksiat, berarti hati kita sehat. Ini panjenengan kok cepat sadar, oh saya dosa, saya salah, ya, berarti panjenengan masih sehat hatinya. Artinya apa? Dia masih memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya definisi dosa adalah orang ketika melakukan kemaksiatan hatinya gelisah dan takut dilihat orang lain. Itu standarnya hati yang sehat. Nek bermaksiat itu gelisah hatinya, waduh tadi saya meninggalkan sholat nggak tenang, oh tadi saya ya salah, nggak tenang, dan takut dilihat orang lain. Itu standarnya hati yang sehat. Nah, kalau ada orang melakukan dosa kok ayem, kelihatannya tenang, nggak bermasalah, berarti hatinya sudah mati rasa. Ya, perlu diamputasi. Sudah mati rasa, bahaya. Makanya perlu diimpus, ya, diobati dengan sebaik-baik obat. Maka dari itu panjenengan bersyukur, ya, bisa ngaji itu berarti hatinya itu sehat, bisa berbuat baik apapun jenis kebaikannya. Kullu ma'rufin sedekah, sedekah.
Berarti hati panjenengan sehat walafiat, tinggal jaga, karena hati itu sifatnya naik turun, ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiat, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tugas kita tuh merawat, menjaganya agar ya tidak sampai dol, nek bahasa remnya, ya. Kemudian agar manusia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi Imam Al-Munawi mengatakan, ahli ibadah yang sombong itu dia terlena dengan banyak ibadah. Kenapa? Dia sudah banyak beribadah, terlena, sehingga hilang rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Makanya pendosa yang bertobat, dia ketika bertobat betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah dalam Riyadhus Shalihin, ada seorang yang membunuh 99 orang. Dia sangat ingin bertobat. Artinya apa? Dia butuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang kepada pendeta, katanya, kebangetan kau sudah membunuh 99 orang, tidak diampuni. Emosi lagi, digenapi, pendetanya dibunuh. Akhirnya membunuh 100 orang. Tapi keinginannya kuat, rasa butuhnya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya datang lagi mencari ahli ibadah dan mendapat kabar gembira, Allah Maha Pengampun.